Saudara, Anda sedang menyaksikan live Tribun News Update bersama saya, Rima Anggi. Publik dikejutkan oleh kasus penculikan disertai pembunuhan yang menimpa seorang kepala cabang Bank BUMN berinisial MIP di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejauh ini polisi sudah menangkap 4 orang yang mengaku sebagai penculik, namun sang pembunuh yang juga otak peristiwa ini belum tertangkap. Polisi meyakini akan segera menangkap dalang pembunuhan korban sebab identitasnya sudah dikantongi. Diketahui MIP pertama kali dilaporkan menjadi korban penculikan pada Rabu 20 Agustus. MIP diculik dari area parkir sebuah supermarket di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Karena tidak kunjung pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi, keluarga pun membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Timur pada Kamis 21 Agustus. Proses pencarian pun dilakukan polisi sambil mengumpulkan data terkait informasi seputar MIP, mulai dari pekerjaan hingga orang yang diduga tidak suka pada almarhum. Dalam proses pencarian itu, tiba-tiba publik dikejutkan oleh berita temuan mayat pria di area persawahan Kampung Karang Sambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan rekaman CCTV yang diterima korban, terlihat mengenakan kemeja batik coklat, lengan pendek, dan celana panjang krem. Saat itu korban berjalan sambil menutupi kepala dengan tangan kiri, berusaha menghindari rintik hujan di area parkir supermarket. Begitu hendak masuk ke mobil hitam miliknya, beberapa orang tiba-tiba keluar dari mobil putih yang terparkir di sebelahnya. Korban sempat melawan ketika disergap, namun usahanya gagal. Ia kemudian dipaksa masuk ke dalam mobil putih yang langsung melaju meninggalkan lokasi. Seorang saksi mata terlihat melihat kejadian tersebut, namun mobil pelaku keburu tancap gas dan menghilang. Adik ipar korban bernama Intania Rizky Utami mengatakan korban diculik setelah menghadiri rapat dengan atasannya. Menurut Intania, MIP datang bersama pimpinannya namun menggunakan kendaraan yang berbeda. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Reza Fiardi mengatakan pihaknya saat ini tengah memburu otak pembunuhan yang sudah diketahui identitasnya. Saudara, polisi telah berhasil menangkap 4 pelaku penculikan dan pembunuhan MIP, Kepala Cabang Bank BUMN di Jakarta. Adapun salah satu tersangka diketahui berinisial EW yang ditangkap di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur saat hendak melarikan diri. Selengkapnya terkait penangkapan pelaku penculikan Kepala Cabang Bank BUMN ini akan disampaikan jurnalis Tribun Flores, rekan Petrus Kristianus. Halo, selamat pagi rekan Petrus. Ya, selamat pagi Rima di studio dan selamat pagi Tribuners. Ya Petrus, seperti apa proses penangkapan pelaku di Labuan Bajo ini? Baik, Rima bersama Tribuners dimanapun Anda berada, dapat kami sampaikan bahwa upaya pelarian yang dilakukan salah satu pelaku yang diduga sebagai komplotan penculik Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN Cempaka Putih berinisial MP di Jakarta akhirnya berhasil digagalkan salah satu pelaku yang datang kembali ke NTT melalui Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo. Hal ini berkat kesigapan dari tim Resmob Komodo Satreskrim bersama dengan unit Pamwaster Sapam Ofit Polres Manggarai Barat, Polda Nusa Tenggara Timur yang berupaya keras menghentikan langkah pelarian pelaku penculikan itu. Pelaku penculikan ini, Rima bersama Tribuners, diketahui berinisial EW alias Eras, berusia 20 tahun, warga Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya berdasarkan informasi yang kami peroleh, pelaku ini berasal dari Kampung Lama, yang saat ini berdomisili di Kramat Jati, Jakarta Timur, daerah ibu kota Jakarta atau DKI Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami himpun juga, Rima bersama Tribuners, bahwa pelaku sehari-harinya bekerja sebagai penagih hutang atau debt collector, ditangkap di Bandara Internasional Komodo pada Kamis
21 Agustus 2025 kemarin. Selanjutnya, Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKBP Lutfi Darmawan Aditya, mengakui bahwa benar timnya berhasil mengamankan seorang pelaku penculikan bank di Jakarta. Dikatakan Lutfi bahwa penangkapan itu berkat informasi cepat dari jajaran Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Selanjutnya, yang dapat kami informasikan berdasarkan yang kami himpun dari AKBP Lutfi Darmawan Aditya sendiri selaku Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat menuturkan saat itu pihak Polda Metro Jaya menghubungi jajarannya dan menyampaikan tengah memburu buronan tindak pidana penculikan yang baru saja melakukan penerbangan dari Jakarta menuju Labuan Bajo menggunakan salah satu maskapai nasional. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, tim Resmob Komodo akhirnya mengamankan EW yang menjadi buronan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya di Bandara Internasional Komodo. Saat ditangkap, EW terlihat atau tampak mengenakan topi berwarna hitam, hanya bisa tertunduk saat digelendang petugas kepolisian menuju Mapolres Manggarai Barat, tepatnya di jalan Polres Manggarai Barat sendiri berada di Jalan Fransales Lega, Kelurahan Waikelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Lanjut Kasat Reskrim Lutfi, jajarannya langsung menghubungi pihak Direktorat. Setelah menangkap, jajarannya langsung menghubungi pihak Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Dan saat ini diketahui pelaku EW alias Eras ini telah dibawa menuju Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa pelaku langsung dibawa pulang kemarin menggunakan menggunakan salah satu maskapai di penerbangan terakhir kembali ke Jakarta. Ya, terima kasih Demikian atas laporan yang dapat kami laporkan, Rima. Dan ya, terima kasih atas laporannya rekan Petro jurnalis Tribun Flores. Selamat kembali bertugas. Habis ini. Oh, Hah, udah pergi? yang penting tadi ke Polres dulu, Pak. Gitu ya. Aku tadinya mau agak lama. Sini gua, sini masuk. Aku tadinya mau
Jenazah Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BUMN yang ditemukan tewas di Bekasi setelah diculik di Jakarta Timur, kini dimakamkan di TPU Situ Gede Cifor, Bogor Barat pada Kamis 21 Agustus malam. Pemakaman berlangsung penuh dengan haru sekira pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Jenazah korban diantar oleh keluarga, istri, hingga rekan kerja hingga ke peristirahatan terakhir. Jenazah Ilham akan dikebumikan berdampingan dengan makam ayah dan ibunya. Menurut pihak keluarga, Ilham merupakan sosok yang baik dan selama ini tidak pernah memiliki musuh dan teman, rekan kerja maupun klien dalam pekerjaan. Sehingga saat mendengar kabar duka bahwa Ilham ditemukan tewas dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mata tertutup lakban, pihak keluarga dan para sahabat sangat terpukul. Secara terpisah, Aris Karsalaksana, Ketua RT di lokasi Rumah Duka Ilham, kawasan Jalan Rimbak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, mengungkap bila almarhum dikenal sebagai sosok yang sangat baik dan mudah bergaul dengan lingkungan sekitar. Puspita, istri Kepala Cabang Bank BUMN di Jakarta Pusat, Ilham Muhammad Ilham Pradipta, buka suara terkait kematian tragis sang suami. Ia berharap pelaku penculikan dan pembunuhan suaminya segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Istri korban juga mendesak pihak kepolisian untuk mengungkap motif pembunuhan suaminya. Bahkan, pihak keluarga menyatakan menyerahkan sepenuhnya kasus kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menangani kasus pembunuhan Ilham. Seperti diketahui, polisi telah menangkap 4 terduga pelaku penculikan Ilham. 3 pelaku yakni berinisial AT, RS, dan RAH yang ditangkap di Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 orang lainnya berinisial EW alias Eras ditangkap saat tiba di bandara di Nusa Tenggara Timur. 4 pelaku tersebut diduga berperan menculik korban. Polisi saat ini masih memburu dalam pembunuhan yang sudah diketahui identitasnya. Jadi, seperti yang kita tahu, teman-temannya juga kasih penilaian. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Itu aja sih. Nah, polisi kan sedang bertugas nih. Harapannya profesional di semua polisi seperti apa gitu? Cepat diusut sampai tuntas sih. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.